Selamat malam pendengar Sindo. Balik lagi seperti biasa di hari Selasa jam 7 malam. Saya membawakan Yang On Top Sindo Radio ya, bersama saya Billy Bun. Dan narasumber di depan saya ini Mbak yang cantik, inspiratif. Dari tadi udah ngobrolnya aja 1 jam tadi sebelum siaran. Saya akan bacakan CV-nya, tapi sebelum itu saya mau mengajak pendengar Sindo untuk yang mau bertanya ya, bisa lewat SMS di 0812 111 1046 atau di BBM di 21 Bravo 9 Eko 10A, atau lewat Twitter bisa mention di @SindoRadioFM, @BillyBun atau di @YangOnTop. Oke? Nah, nanti yang pertanyaan dibacakan bisa mendapatkan kesempatan untuk menangin 1 buah CK glasses dari Optic Says dan buku saya yang mana ya? Nanti aja deh, saya lihat stoknya dulu yang ada yang mana. Buku tulis. Buku tulis. Enggak, buku karangan saya, buku tulis masa. Oke. Ini saya bacakan CV-nya yang luar biasa ya. Ini Mbak yang sudah duduk di depan saya pada malam hari ini, interest-nya adalah traveling dan nature. Doyan baca buku. Bukunya macam-macam. Ada yang berhubungan dengan pendidikan, ya. Terus sampai dengan buku tentang seni teater di Jawa. Buset ya. Nah, terus kemudian karirnya, pendidikannya dulu di SMA Negeri 3 Jakarta, terus kemudian International Diploma in Education. Pernah bekerja di Grand Oil Company, mengelola Iron Gallery, ya. Wakil Indonesia dan aktif di kegiatan Global Concern di United World College Southeast Asia. Aktif di organisasi orang tua murid di Sekolah Al-Ikhlas dan Global Jakarta, training docent leader di Singapore Art Museum and History, voluntary docent di Singapore Art Museum selama lebih dari 10 tahun, City Mayor Kidzania Jakarta, dan Head of Al-Jabar Islamic School. Okay, without any further ado, please welcome Mbak Ucu Riza. Ini kalau yang mau tahu seberapa cantiknya Mbak Ucu, bisa di www.sindoradio.com. Kita ada live audio streaming. Selamat malam, Mbak Ucu. Selamat malam, Mas Dewi. Berwibawa sekali tadi pada saat sebelum on air kayaknya memperkenalkannya City Mayor, jadi mungkin that bring me up a bit to be lebih berwibawa. Alright, but depends on the host ya. Yep. Oke. Mbak Ucu, nah ini saya mau nanya nih ya. Ini dari ketika saya bacain CV-nya selalu ada kata education. Dan is it your passion di situ? Dan tahunya sejak kapan dan kenapa? Mungkin tanpa saya sadari, it's my passion there. Because my father, bapak saya itu walaupun beliau di tentara, tapi sering menjadi guru. Jadi dari guru di Yogyakarta, AAU, lalu Sesko AU, dan sering saya itu pergi main atau diajak beliau di ruang kerjanya dan melihat beliau mempersiapkan makalah-makalah yang akan diajarkan. That's without saya merasa. Dari kecil. Saya tulisan saya tuh suka dipakai gitu, maksudnya saya suruh tulis ini, saya suruh tulis itu, bukan tulisan saya, ide saya, tapi saya sebagai penulis beliau gitu. Jadi dari situ dan mungkin itu pada masa-masa saya tumbuh sehingga itu it's in my blood ya, bahwa pendidikan itu sangat I love it. So kalau orang harus belajar sepertinya harus, kalau buat saya itu it's my hobby. Jadi karena dulu sering diajak ke kantor ayah ya? Iya. Nah, terus kemudian setelah mendalami terus kemudian sekarang ini, let's fast forward ya, dari dulu di Grand Oil Company segala macam, dan sekarang ini Head of Al-Jabar Islamic School. That's your school ya? Yes. You own it. Dan kemudian City Mayor Kidzania Jakarta. Yep. Gitu. Nah ini ceritain dong pengalamannya, maksudnya di awalnya kenapa? Banyak orang yang punya passion terus kemudian memilih untuk let's say bekerja gitu. And then yet you created this usaha gitu. It's quite a long story. I make it short. Nggak apa-apa, kita 3 jam malam ini. Oke, 3 jam. Kita 3 jam. Jadi saya karena sebagai seorang ibu, otomatis saya mendidik anak-anak saya. Jadi education di rumah, lalu saya aktif di sekolah anak saya. Apakah itu jadi Parents Association Secretary atau kepala
namanya dulu POMG lah istilahnya, sehingga pendidikan itu saya ikuti. Lalu ketika anak saya yang besar itu mau pergi ke university, jadi saya merasa ada yang kosong gitu ya, jadi I have extra time, dan saya lalu mengangkat beberapa anak yatim. I don't want to ria, but that is a thing that's happened. Jadi itu yang saya mengangkat 14 pada waktu itu, sekarang 16 panti asuhan. Jadi we have in-house children in our kita bikin asrama untuk mereka. Nah, untuk sustain hidup dia, untuk supaya jangka panjang mereka itu punya pendapatan, lalu saya membuatlah sekolah taman kanak-kanak pada saat itu. At that time, that's why saya mengambillah pelajaran secara formal, diploma dan education tersebut. Sehingga